A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, bi ni'matihi tatimmus shalihat, wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat, wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu min khalqihi wa habibuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sallim. Amma ba'du fa ya ibadallah, usini wa iyyakum jami'an bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Shadaqallahul azim. Para pemirsa Habasuluh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Sunan Ibnu Majah, salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama sahabat Abu Ayyub Al-Ansari meriwayatkan sebuah hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika datang seorang pemuda menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pemuda itu meminta kepada Rasulullah untuk mengajarkannya dengan pengajaran yang singkat. Pemuda itu meminta kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, 'allimni wa aujiz." Wahai Rasulullah, ajarkanlah untukku, namun pengajaran yang ringkas. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qumta fi salatika fasalli salata muwaddi'." Yang artinya, apabila engkau hendak mengerjakan salat, maka salatlah salat yang terakhir dalam hidupmu. Maknanya adalah ketika kita menjadikan salat yang kita kerjakan itu adalah salat yang terakhir dalam hidup kita, maka kita akan mempersembahkan salat yang terbaik yang pernah kita kerjakan. Mungkin sebelumnya kita berwudu asal kena air saja. Asal kena anggota wudu itu kena air basah, itu sudah wudu. Bersuci misalnya, asal basah saja sudah kita anggap itu bersuci. Namun ketika kita menganggap kita akan mengerjakan salat yang terakhir dalam hidup kita, kita akan menyempurnakan kesucian kita. Mungkin dulunya kita menggunakan pakaian apa adanya ketika kita salat. Maka ketika kita akan mengerjakan salat yang terakhir dalam hidup kita, maka kita akan mengenakan pakaian yang paling bagus yang kita miliki. Begitu juga ketika dalam pelaksanaan salat. Rukun-rukun salat mungkin sebelumnya itu asal-asalan. Makhraj tajwidnya, al-fatihahnya misalnya, asal bunyi saja. Namun ketika kita menganggap salat yang kita kerjakan itu yang terakhir dalam hidup kita, maka kita akan menyempurnakan rukun-rukun di dalam salat itu. Ketika mulai takbiratul ihram, Allahu Akbar misalnya, kita menyadari bahwasanya salat ini adalah salat yang terakhir. Tidak akan ada salat lagi setelah ini. Maka akan muncul rasa khusyuk. Hadir hati kita khusyuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Inilah pelajaran yang ringkas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita hendak mengerjakan ibadah itu dengan khusyuk, maka jadikan ibadah itu adalah ibadah yang terakhir dalam hidup kita. Begitu juga dengan puasa Ramadan yang sedang kita kerjakan pada tahun ini 1444 Hijriah. Apabila kita ingin menjadikan Ramadan ini lebih berkualitas dari sebelumnya, kita jadikan Ramadan ini Ramadan yang terakhir dalam hidup kita. Karena tidak ada yang menjamin kita akan hidup pada Ramadan 1445 Hijriah. Sebagaimana mungkin di dalam kehidupan kita di rumah kita masing-masing, ketika dulunya ada orang tua, ada ibu membersamai kita, ada ayah
yang mencari berbuka untuk kita. Di tahun ini mereka mungkin sudah tidak ada lagi. Kita akan berkata kepada saudara kandung kita di rumah, enak ya dulu ada ayah yang cari bahan berbuka untuk kita, kini dia tiada lagi. Bisa jadi di tahun yang akan datang, anak-anak kita itu akan menceritakan tentang kita, bahwasanya dulu kita pernah hidup di 1444 Hijriah ini. Ma'asyiral muslimin, pemirsa Habasuluh yang dimuliakan Allah, maka untuk itu ada beberapa catatan penting bagaimana agar Ramadan kita di tahun ini lebih berkualitas. Yang pertama adalah mari kita pasang target, rencana-rencana yang strategis, target-target yang positif yang bisa kita lakukan pada bulan suci Ramadan ini. Misalnya dulu kita belum pernah khatam Al-Quran, kita targetkan pada Ramadan ini harus khatam sekali, 2 kali, 3 kali dan seterusnya. Yang paling penting adalah kita perlu niat, ada azam di awal kita ingin khatam Al-Quran 3 kali. Nanti ketika kita sudah berusaha ternyata belum terlaksana, Allah telah mencatat niat kita. Rasulullah mengatakan niyatul mu'min khairun min amali. Kemudian juga kita perlu punya target untuk bersedekah. Misalnya dulu sebelumnya sedekah tidak teratur, maka perlu kita atur dengan lebih baik. Di antara caranya mungkin di setiap hari kita punya amplop-amplop. Kalau sekitar Ramadan ini sekitar 20 hari lagi, ada 20 amplop lagi kita sediakan. Kita isi di dalam amplop tersebut misalnya 100.000, 200.000, 300.000, 1 juta sesuai kemampuan masing-masing. Kemudian pada hari Ramadan itu kita cari di mana yang bisa kita sedekahkan. Ke masjid kah? Ke tempat orang-orang yang membutuhkan buka puasa misalnya? Ke fakir miskin, anak yatim yang membutuhkan? Ini perlu kita target. Karena target itu sangat penting dalam kita menentukan kualitas ibadah kita. Ma'asyiral muslimin, pemirsa Habasuluh yang dimuliakan Allah. Yang kedua adalah al-ibtiadu 'anil khisam. Menjauhi dari segala sesuatu potensi yang dapat mendatangkan konflik. Artinya dapat berbantah-bantahan dalam bulan suci Ramadan ini. Kita beradu argumen, berbeda pendapat. Kemudian kita kita balas lagi kawan kita yang berbeda dengan kita. Ya, kemudian balas lagi, balas membalas, bantah membantah. Hal ini dapat mengkikis energi kita dalam bulan suci Ramadan. Terutama apabila kita hidup berumah tangga antara suami dan istri. Ya, mestilah apabila kita ingin menjadikan Ramadan ini lebih berkualitas, hendaklah kita berpuasa dari berbantah-bantahan di dalam rumah tangga kita. Apabila sudah dari pihak istri misalnya berbicara sesuatu, kita diam saja. Atau dari pihak suami misalnya berbicara sesuatu yang kiranya mendatangkan konflik, pihak istri lebih baik diam saja. Rasulullah mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berbicara yang baik atau diam. Yang ketiga adalah al-ibtiadu 'anil lahwi, artinya menjauhi perkara-perkara yang dapat melalaikan, yang dapat mengurangi pahala puasa. Ada orang yang mengisi hari-hari Ramadannya itu dengan menonton TV, menonton sinetron berjam-jam, tidak tahu waktu, menonton YouTube sampai berlarut-larut, main game online, tidak online dan seterusnya. Yang itu semuanya dapat mengkikis pahala puasa kita. Apabila kita ingin menjadikan Ramadan ini lebih berkualitas, mari kita kurangi atau bisa kita tinggalkan hal-hal yang dapat melenakan, hal-hal yang dapat mengurangi pahala puasa kita. Yang terakhir, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, adalah memperbanyak doa. Apabila Ramadan kita ingin lebih berkualitas, mari kita memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Ud'uni astajib lakum." Mintalah doa kepadaku, maka Allah itu akan mengijabah doa-doa kita. Karena doa itu adalah senjatanya seorang mukmin. Dan kita ini adalah hamba-hamba Allah.
hamba Allah yang banyak kekurangan, banyak kesalahan, banyak kealpaan, yang banyak kekurangan. Kita tidak punya apa-apa. Doa adalah senjata bagi kita untuk bisa menghadapi hidup dan kehidupan ini agar lebih baik lagi. Kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan puasa kita pada tahun ini dan segala ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Tidak bermaksud menggurui guru-guru kami yang ada di sini. Ini hanya bagian daripada watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabri. Tidak berarti yang menyampaikan ini sudah lebih baik daripada yang mendengarkan. Tidak sama sekali. Banyak salah, banyak dosa. Kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita semua. Allah terima segala amalan kita. Allah tutup aib kita. Allah sampaikan cita-cita kita. Allah jadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Allah anugerahi untuk kita rizki yang halal, berkah melimpah. Allah berikan kepada kita kenikmatan hidup di dunia dan di akhirat. Dan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.